Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sobat sehat RSUD Serengat. Kembali lagi di live podcast RSUD Serengat Kabupaten Blitar, di mana kita di sini akan membahas isu-isu menarik, faktual dan terkini, pastinya dengan narasumber yang super, dengan Dr. Agus nggih kali ini. Nggih, kita akan membahas terkait COVID-19 naik lagi. Apa, mengapa dan bagaimana? Bersama saya Rendra, dan di sini dengan dokter penanggung jawab pelayanan klinik paru dari RSUD Serengat, Dr. Agus. Pripun dokter, hari ini kabarnya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa mulai dari data Kemenkes nih dok. Ini saya baca-baca, terakhir kita COVID-nya naik lagi nih dok ya, bener nih? Ya memang pada beberapa pekan terakhir ya terjadi peningkatan, meskipun kalau untuk Indonesia kalau boleh dibilang tidak terlalu signifikan ya dok ya. Tapi kalau kita menilik dari negara-negara tetangga ya, seperti Singapura, kemudian Malaysia, ya memang kasusnya peningkatannya sangat tajam. Gencar, okay. Ini saya kalau tidak salah sempat membaca dari akun dari internet dari Kemenkes, itu per hari ini 2.886 kasus aktif, dan untuk confirm harian terbaru yaitu 486, untuk pasien sembuh 144 dan pasien meninggal dunia 4 orang. Ini per 20 Desember 2023. Mungkin dari Kemenkes memang masih dituliskan kalau peningkatan COVID di Indonesia memang masih dalam relatif signifikan dan terkendali. Tetapi pesan dari Bapak Menteri juga kalau memang kita harus waspada gitu, karena musimnya juga tidak enak, penghujan kering dan juga ini musim COVID. Mungkin bisa dibahas lagi dokter, sebenarnya apa sih COVID itu? Ya baik, terima kasih Dr. Endra, terima kasih para pendengar sekalian ya. Jadi pada prinsipnya memang benar yang disampaikan Dr. Endra tadi. Jadi di Indonesia mulai ada peningkatan, meskipun itu masih dalam ring yang terkendali. Jadi kalau kita sedikit flashback ya, jadi sedikit pengingat ke belakang, COVID-19 ya, jadi coronavirus disease yang pada saat itu di Indonesia pertama kali ditemukan tahun 2019 ya, makanya disebut COVID-19 yang notabene mewabah ya. Jadi waktu itu terjadi peningkatan kasus yang sangat-sangat menggila gitu kan. Jadi kasusnya sangat banyak, kemudian angka kesakitan dan tanda kutip kematiannya juga sangat tinggi waktu itu ya. Lah, tidak hanya di Indonesia Dr. Endra ya, jadi waktu itu memang di global, di seluruh dunia yang sampai benar-benar pandemi ya, merubah semua sistem ya. Jadi semua sistem termasuk transportasi ya, termasuk ekonomi ya, termasuk pekerjaan ya. Nah itu kalau kita sedikit flashback ke belakang, makanya apapun itu yang sudah kita lewati, tetap kita harus ibaratnya menjadi alarm, menjadi pengingat ya, bahwa kita pernah menghadapi sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan waktu itu. Yaitu sekitar 2019, puncaknya 2020, 2021 ya waktu itu. 2022 ada kasus tapi tidak mengerikan ya, setinggi waktu 2020, 2021 gitu kan. Nah itu, jadi prinsipnya sama penyebabnya, yaitu coronavirus ya. Jadi merupakan virus RNA yang sangat dengan mudahnya ditularkan gitu ya. Nah penularannya dari mana? Itu yang paling cepat memang dari pernafasan ya. Jadi dari pernafasan dari udara. Jadi pada pasien yang sakit, kemudian dia batuk atau bersin ya, melalui dulu awalnya droplet, sekarang dipercaya dengan airborne ya. Kemudian terhirup oleh orang di sekitarnya. Nah, pada kondisi tertentu dengan daya tahan yang kurang bagus dia akan tertular. Tetapi sebenarnya ada juga faktor risiko kecil ya, melalui kontak langsung ya. Jadi kontak langsung ya dari si pasien atau penderita kepada orang lain. Jadi seperti itu ya. Kalau menilik dari Dr. Agus dulu, memang kita sangat melalui sangat berbagai halangan rintang gitu. Dulu oksigen habis di mana-mana, rujukan ambulan itu sampai mengantri 2 jam masuk rumah sakit kita, dan sampai dulu di rumah sakit sebelah itu sampai ada punyanya kota itu sampai ada tenda BPBD juga gitu. Dan mungkin kita juga kehilangan beberapa guru-guru kita, teman, sahabat dan keluarga, mungkin ya itu tadi sebagai
tanda kutip yang disampaikan oleh Dr. Agus itu merupakan alarm yang insya Allah semoga kita tidak akan hadapi lagi. Amin, amin. Dengan adanya pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya garis bawahi. Jadi untuk COVID itu adalah virus RNA yang penyebarannya adalah melalui pernafasan. Jadi apakah mungkin sekarang sudah ada istilahnya himbauan untuk menggunakan masker lagi atau pripun dokter kira-kira dokter? Ya, jadi untuk di kita kan memang terjadi peningkatan kasus meskipun angkanya masih terkendali gitu kan. Nah, tetapi memang mulai dihimbaukan lagi. Kenapa sih di Indonesia terjadi peningkatan gitu kan? Ya. Salah satu faktor resikonya yang pertama yang sekarang adalah kan ini menjelang liburan nih dok ya. Jadi banyak liburan, jadi otomatis mobilitas masyarakat juga sangat tinggi. Lah ini juga semakin cepat untuk meningkatkan penularan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa prokes mulai longgar ya. Jadi sekarang memang sudah ada lagi kayak dulu, jadi wajib pakai masker, kemudian cuci tangan, terus kemudian kalau kemana-mana harus terdeteksi suhu dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang enggak ya. Nah, tetapi dikembalikan lagi ke masing-masing individu ya. Kalau memang kita merasa kurang sehat ya, dengan kondisi yang sekarang ibaratnya lagi kondisi batuk pilek atau kondisi kurang fit ya seyogyanya memang tetap berperilaku hidup bersih dan sehat dok ya, menggunakan masker, cuci tangan gitu kan. Kalau perlu dengan suplemen multivitamin ya. Kalau memang kita merasa nggak enak badan ya pergi untuk berobat atau periksa untuk memastikan bahwa kita terbebas atau bukan COVID, jadi seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga juga masalah kekebalan dok ya. Jadi kekebalan itu apa? Kekebalan bisa aktif pasif ya. Dulu waktu awal-awal kan ada vaksin betul. Vaksin kan vaksin tahap 1 diwajibkan ya. Jadi makanya angka cakupan untuk mendapatkan vaksin tinggi ya, sampai mungkin loh ya di atas 80% waktu itu, karena kan syarat untuk berkendara dan lain sebagainya kan harus vaksin ya. Betul. Tetapi untuk booster ya, untuk yang kedua dan ketiga itu memang cakupannya lebih rendah. Kalau saya melihat data itu untuk yang kedua mungkin sekitar rendah sampai 3 juta, 3 atau 4 juta gitu ya. Selanjutnya ya lebih turun lagi untuk yang ketiga lah. Inilah yang menyebabkan apa, daya tahan kita sebagai human, sebagai host untuk resiko tertularnya itu turun ya. Apalagi kan kita vaksin sudah lama nih, sudah lebih dari 12 bulan, jadi lebih dari 6 atau 12 bulan, berarti lebih dari 1 tahun itu nanti daya tahan sudah mulai turun. Nah, itulah yang resiko kenapa angka COVID sekarang lebih meningkat lagi. Terus ditambah satu lagi dok. Oh iya. Dari beberapa kasus yang sudah ada kan dilakukan pemeriksaan lanjutan, sequencing gitu kan. Jadi tidak hanya mendiagnostik tetapi dilakukan lanjutan. Nah memang didapatkan memang sudah ada mutasi lagi yang sekarang ya. Jadi dulu yang terakhir kan Omikron nih. Omikron sekarang sudah mulai turun. Iya, sudah mulai mengembang lagi, mulai dari SBB dan sebagainya, ada turunannya lagi. Tetapi kalau boleh dibilang untuk virulensi atau keganasannya memang enggak terlalu tinggi. Ya, tetapi angka penularannya juga masih cukup tinggi. Jadi mungkin itu ya. Mungkin berarti yang bisa digarisbawahi mungkin untuk musim liburan, apalagi dengan bunda-bunda dan ayah-ayah yang memiliki anak kecil atau anak-anak yang risiko rentan, jadi mungkin bisa diperhatikan terkait prokesnya, terkait kondisi tubuhnya, jadi tidak perlu memaksakan untuk liburan, yang penting aman dan sehat dulu nggih dokter nggih. Untuk kekebalan, apa saya dulu pernah dengar dok, kalau vaksin itu sebenarnya vaksin yang baik itu vaksin yang tersedia, betul nggih dok ya? Betul. Okay. Jadi kalau ada mungkin bapak ibu atau rekan-rekan sobat sehat semuanya yang mendengarkan podcast ini belum ada vaksin, belum pernah vaksin atau belum pernah booster, sesegera mungkin untuk mencari dan mencari tahu di mana sih sebenarnya center-center yang sedang mengadakan vaksinasi dan segera dikejar supaya kekebalan tubuhnya juga meningkat lagi. Mungkin bagi kita para nakes juga harapannya masih ada lagi dok ya, vaksin-vaksin untuk booster lagi kan gitu. Ya betul, jadi prinsipnya untuk vaksin apa yang ada itulah yang diambil. Itu ya, karena apa? Tujuannya sama kan, untuk mendapatkan imunitas terutama kalau boleh dibilang lini terdepan ya, siapa yang nakes kan, yang tiap hari bertemu dengan pasien. Ya. Yang kemudian yang kedua yang harus diprioritaskan lagi siapa ya, pasien atau orang-orang dengan daya tahan atau kondisi yang imunokompromis ya. Imunokompromis itu bisa
usia lanjut, okay. Pada pasien-pasien dengan penderita penyakit kronis ya seperti diabetes, darah tinggi gitu nggih. Kemudian pada pasien-pasien yang memang ada gangguan imunitas ya, pada pasien HIV ya, kemudian pada pasien-pasien dengan onkologi atau tumor menjalankan kemoterapi ya, atau memang ada gangguan-gangguan imunitas yang lain. Nah, itu yang harusnya memang bisa mendapatkan imunisasi tambahan. Prioritas. Harapannya apa? Harapannya yang paling penting ya dia tidak tertular. Ataupun tertular dia tidak menyebabkan gejala yang serius pada pasien atau penderita tersebut gitu ya. Jadi itu kembali saya ingatkan, jadi teman-teman sobat sehat yang sekiranya sedang merawat orang tuanya, kita marilah aktif kembali sebelum terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau mungkin terlihat klise gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebisa mungkin teman-teman untuk aktif sehingga kita bisa melindungi keluarga kita sendiri, sehingga tidak menyebabkan untuk terjadinya wabah yang semengerikan tersebut. Ngaten nggih, Dok? Iya, betul. Untuk selanjutnya dokter, mengapa COVID-19 itu masih menjadi ancaman gitu dok di negara-negara tetangga atau semoga nggih tidak sampai di negara kita? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, untuk ini yang ada sekarang memang angka penularannya memang masih cukup tinggi, ya, masih cukup tinggi meskipun angka kesakitannya turun, ya. Jadi angka kesakitannya, tetapi dalam tanda kutip dia akan berbahaya atau akan menyebabkan kesakitan yang serius pada beberapa kondisi yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi kalau dia seandainya tertular atau orangnya masih muda atau kondisinya fit atau daya tahannya masih bagus, mungkin gejalanya masih ringan gitu kan. Tetapi beda cerita kalau itu yang tertular adalah orang-orang yang usia lanjut ya, dengan gangguan atau penyakit yang kronis, dengan pasien-pasien imunokompromis. Lah itu akan menyebabkan gejala atau gangguan paru yang lebih serius gitu ya, bahkan tanda kutip bisa sampai meninggal dunia gitu kan. Nah, makanya yang tidak kita harapkan yang hal yang itu tadi ya, makanya kalau boleh dibilang masih ancaman ya masih ancaman. Karena apa? Dengan adanya angka kesakitan yang tinggi, otomatis kan akan mengganggu produktivitas dari humannya itu sendiri. Ya, jadi nanti pekerjaan mesti akan terganggu. Ya, kalau pekerjaan terganggu, otomatis penghasilan kan juga akan terganggu. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah yang tidak kita harapkan. Makanya kan mencegah lebih baik daripada mengobati, kan itu yang utama. Makanya itu tadi ya. Jadi mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat, ya, kemudian patuhi prokes. Jadi kalau seandainya di sekelilingnya memang dirasa tidak nyaman atau banyak orang batuk atau ruangnya tertutup, ya pakai masker ya, terus kemudian cuci tangan sebelum makan atau sebelum megang sesuatu yang dikira-kira beresiko juga seperti itu ya. Memang nikmat yang paling utama itu nikmat sehat gitu kan. Nikmat sehat. Dan sehat itu adalah yang mahal sekali harganya. Luar biasa. Mungkin sering dulu kita melayani pasien, terus loh, ibu saya kan enggak kemana-mana, ayah saya enggak kemana-mana, enggak mungkin ini tertular COVID. Nah itu tadi mungkin yang bisa dijelaskan oleh Dr. Agus, mobilitas. Mungkin orang-orang yang masih muda seperti kita itu naudzubillah kalau sedang terjangkit kita tidak merasakan tulang membawa virus tersebut, begitu nggih dok? Betul. Jadi yang lebih berbahaya yaitu tadi apabila sedang merawat orang tua, pasien dengan imun yang rendah atau anak-anak, ya kita sendiri yang harus membatasi. Bukan menjadi alasan kalau mereka kan di rumah tidak mungkin tertular. Nah kita yang sedang bekerja mungkin saja bisa membawakan virus tersebut gitu dok? Betul, betul. Jadi mobilitas, prokes dan PHBS tetap harus digalakkan. Betul. Ya. Jadi memang banyak dulu waktu masih stigma, ya kasusnya tinggi loh. Orang tua saya itu nggak pernah kemana-mana, gitu kan? Kok datang ke rumah sakit di COVID-kan? Ya. Ya, jadi memang stigma seperti itu kadang-kadang masih muncul ya. Jadi mereka lupa bahwa ada istilahnya karier. Jadi orang yang membawa kuman dia tidak bergejala, lah, tetapi bisa menularkan. Lah ini yang bahayanya siapa? Ya beliau-beliau atau penderita yang beresiko tinggi yang di rumah itu yang beresiko, yang bahaya ya. Bahkan yang sekarang oleh WHO kriterianya sudah ganti lagi dok. Kalau dulu kan ada ringan, sedang, berat, sangat berat. Sekarang sudah dibagi menjadi 3, yaitu ringan, berat, dan kritis. Ya, jadi kriterianya yang sedang sudah dipangkas dari ringan. Nah ringan itu tapi nanti ada resiko rendah, sedang, sama resiko tinggi. Ya, tetapi harapannya jangan sampai ke berat dan
kritis ya. Kalau yang sudah kritis inilah ya yang kalau di kita kemarin yang sampai ICU penuh ya karena harus membutuhkan alat bantu nafas ya, kemudian dengan perawatan yang lama ya. Jadi perawatan di rumah sakit yang lama sementara pasien-pasien yang lain harus menunggu dan lain sebagainya. Inilah jangan sampai kita jatuh di berat atau kritis. Makanya tetap harus menjaga beliau-beliau yang kondisi-kondisi yang lemah ini tadi. Betul. Ya. Mobilitasnya dijaga, prokesnya dijaga. Harapannya apa? Begitu berkunjung atau pulang kondisinya sehat. Dalam kondisi bersih dan sehat. Jadi tidak membawa kuman, tidak menulari beliau-beliau yang ada di rumah, terutama yang sudah kondisi sudah tua tadi. Ya, perlu diingat mungkin bisa kembali mereview, melihat YouTube yang ada terkait bagaimana cara cuci tangan yang benar, bagaimana prokes yang benar, bagaimana mencari atau mencegah mobilisasi yang berlebihan. Semoga kita dapat melindungi keluarga kita tercinta. Lalu selanjutnya dokter, apakah bagaimana kondisi tubuh yang bagaimana yang istilahnya bisa menjaga kita untuk tidak terkena COVID-19? Ya, jadi prinsipnya kembali lagi ke penyebabnya ya viral ya. Jadi virus itu masuk kalau kondisi kita bagus ya, daya tahan kita bagus, tubuh kita lah yang sebagai barir utamanya. Menyerang, gitu kan. Ditambah lagi kalau semisal memang sistem pertahanan dari imunitas kita bagus ya, vaksinnya juga oke, harapannya itu tadi kita tidak tertular atau tertular tapi ringan atau tanpa bergejala betul. Ya, itu harapannya ya. Jadi tetap tidak mengganggu produktivitas ya. Nah, tetapi sekali lagi kita kan memang tidak selalu di kondisi yang prima ini. Nah, resikonya kan kadang-kadang namanya orang bekerja kan mesti capek atau lembur, kurang istirahat dan sebagainya lah. Di saat kita kondisi jatuh inilah yang beresiko untuk kuman masuk atau meningkatkan gejala di masing-masing kita. Jadi pentingnya kita bisa memahami kondisi tubuh kita sendiri ya dok. Misal sudah tidak enak badan, semakin lemes, ya berobat atau dengan mencegahnya berarti rutin berolahraga seperti itu dok, untuk makan makanan sehat atau kalau diperlukan multivitamin seperti itu. Mungkin ada lagi pesan atau yang bisa disampaikan nih dok kepada sobat sehat di RSUD Serengat ini, apa saja mungkin kiat-kiat tips and trick, monggo. Sebenarnya apa yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, harapannya ya ini bisa membantu kita mencegah untuk tidak mengulangi kondisi pandemi yang sangat mengerikan tersebut. Ya, jadi sedikit saja saya flashbackkan. Jadi untuk saat ini memang gejala COVID ini kalau boleh dibilang hampir-hampir mirip dengan gejala flu pada umumnya. Ya, jadi batuk pilek, nyeri telan, terus gergesi ya, demam ya. Kadang-kadang ada sedikit ini ya penghilangan dari penciuman atau indera perasa itu ya. Tapi itu pun sedikit membaur dengan kondisi flu pada umumnya ya. Kalau dari saya tetap yang utama adalah menjaga kondisi badan ya. Menjaga kondisi badan itu apa? Yang menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Jadi istirahat cukup, makan bergizi ya, nutrisi yang baik, kemudian jangan lupa prokesnya ya. Jadi kalau memang dirasa kita ke ruang tertutup atau kondisi memang di situ banyak orang yang batuk ya kita pakai masker. Ataupun sebaliknya, kalau kita kurang enak badan atau ada keluhan di batuk ya kita pakai masker. Tahu diri insyaallah. Ya. Kemudian berobat. Kalau memang kita kondisi kurang bagus, kurang fit, berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Jadi untuk memastikan bahwa kita aman-aman saja gitu kan. Kemudian yang ketiga, bila dirasa memang vaksinnya kurang, ya dilakukan penambahan vaksinasi untuk COVID-19. Ini jadi saya rangkum dok, kalau kita ingin tidak mengulang harus kita mengetahui kondisi tubuh kita untuk yang baik, makan makanan sehat, bergizi, olahraga, multivitamin, lalu PHBS gitu dok, cuci tangan, etika batuk, menggunakan masker, mengetahui mobilisasi, dan juga untuk kalau terkait banyak ruangan yang tertutup ya kita sebisa mungkin menghindari, atau kalau tidak bisa menghindari selebihnya kita menggunakan masker. Cukup tahu diri istilahnya, mawas diri. Kalau kita tidak enak badan ya jangan sampai kita menularkan kepada orang lain, dan juga
berobat lah. Insya Allah kita sudah mungkin sedikit berkurang ya dok terkait stigma COVID ini setelah melalui beberapa tahun terakhir seperti itu menggila sampai kekurangan oksigen, ambulan di mana-mana, antri untuk pemakaman. Jadi mungkin harusnya sih stigma harusnya sudah turun dok ya kalau terkait vaksin itu sakit itu ya enggak apa-apa, yang penting kita tidak sampai sakit di kritis dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu vaksinasi. Ketika kita sudah vaksinasi, kita cukup untuk membantu saudara-saudara kita yang setidaknya tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Setidaknya kita tidak bisa menularkan kepada mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dokter? Ya, jadi yang paling penting memang tetap waspada ya. Bukan takut loh ya, tapi waspada. Jadi aktivitas harian seperti biasa, tetapi waspada di mana memang untuk saat ini kita berdampingan dengan COVID gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang COVID apa bisa hilang kemungkinan atau tidak ya, tetap berdampingan. Tetapi kalau kita daya tahan kita bagus, imunitas kita bagus, harapannya meskipun berdampingan kita tidak sampai sakit, ataupun sakit gejalanya ringan tapi tidak sampai berat atau kritis gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari sobat sehat RSUD Serengan dokter. Izin bertanya dokter, apakah dengan minum minuman herbal atau rimpang dapat mencegah dari tertularnya virus? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau memang kalau kita dari pihak medis itu kan memang ada pengobatan yang berbasis ilmiah ya. Betul. Jadi kalau kita ada rekomendasi pengobatan yang diberikan ya. Kalau itu kok ini ya, saya tidak pernah menemukan ilmiahnya. Menemukan ilmiahnya. Jadi rekomendasi di bidang kami memang tidak dapat ya. Tidak dapat. Kalau untuk saat ini memang ini sekilas saja saya jelaskan pengobatan ya. Jadi kalau untuk kriteria ringan ini vitamin ya, multivitamin ya. Kemudian kalau memang ada bergejala ya pengobatan simptomatik seperti itu. Kalau demam ya diobati demamnya ya. Antibiotik diberikan bila memang didapatkan tanda-tanda infeksi bakterial, jadi seperti itu ya. Istirahat cukup ya. Kemudian kalau kriteria berat berarti dia kan MRS nih ya. Baru nanti beberapa antivirus bisa dimasukkan, termasuk pemberian kortikosteroid bila didapatkan inflamasi berat ya, dan pengobatan yang lain. Kalau kritis jelas memang sudah multifaktor, jadi seperti itu ya. Terus kemudian mumpung ingat saya ya sedikit lagi ya. Kalau dulu kan ada istilahnya karantina. Betul. Nah, dulu ada karantina dan harus berapa lama di rumah, tidak boleh keluar ya. Kalau sekarang memang istilahnya lebih longgar ya. Jadi kalau karantina bolehlah kita 3-5 hari dari terdeteksi pertama. Jadi seandainya sakit hari ini PCR positif ya, paling enggak 3 atau 5 hari sudah bisa aktivitas pada umumnya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi enggak harus 1 minggu atau dulu awal-awal kan sampai 2 minggu jadi seperti itu. Enggak ya. Tetapi kita harus mawas diri juga. Kalau memang kita kondisinya belum fit ya memang harusnya tetap stay di rumah dulu. Kalau memang sudah fit, sudah oke, baru beraktivitas. Seperti itu. Mungkin ini juga catatan kepada sobat sehat semuanya bahwa yang kita perlukan sebagai masyarakat awam pada umumnya, kita cuma bisa mendapatkan multivitamin dan terapi-terapi simptomatis gitu dok, seperti anti demam, kalau batuk juga berobat. Kita tidak perlu latah kayak seperti yang tahun-tahun sebelumnya, antivirus di mana-mana habis, antibiotik di mana-mana habis. Ya, ini kita cukup mengingatkan kembali, itu sudah punya ranahnya masing-masing. Mungkin kalau nanti bergejala, monggo langsung bertemu dengan Dokter Agus. Insya Allah nanti diarahkan, diberikan pengobatan atau terapi yang sekiranya tepat dan cepat. Jadi istilahnya bukan yang langsung, oh ini aku gejalanya sakit ini, beli antivirus sendiri. Oh aku sakit ini, beli antibiotik sendiri. Itu kita rasa mungkin lebih tidak rasional gitu, malah eman-eman tubuhnya. Jadi kalau sudah bergejala, mending langsung bertemu dengan para dokter, para tenaga kesehatan untuk mendapatkan advice atau mendapatkan himbauan atau pantauan seperti itu. Dan juga terkait karantina, meskipun ini sudah relatif lebih longgar, setidaknya kita itu tadi mawas diri. Sekiranya kita masih belum fit beneran ya tidak perlu untuk keluar rumah dan bersosialisasi terlalu berat. Ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Ketika kita sudah naik lagi ini angkanya, apakah kita perlu vaksin booster? Mungkin ada peraturan terbaru dok, harus vaksin booster 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau masih mengikuti peraturan yang lampau dokter?
Iya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk saat ini memang belum ada anjuran khusus untuk vaksin ya, Belum terkait sasaran atau terkait jenis dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saya prinsipnya kalau kita berpegangan pada aturan WHO ya, apa yang ada sekarang ambil. Itu ya, dengan periode kan vaksin itu kan yang sebelumnya bertahan dia 6 sampai 12 bulan gitu kan. Mungkin ada yang lebih dari itu ya. Tetapi kalau dirasa kita memang sudah lebih dari itu, periode itu udah ambil aja. Kan tujuannya untuk kebaikan kita sendiri ya. Jadi untuk kebaikan kita sendiri. Jadi bukan berpedoman lagi pada ibaratnya booster 1 2, apa yang ada ambil aja. Meskipun dengan orang-orang yang sudah melakukan booster 2, apakah bisa untuk mendapatkan booster ketiganya gitu? Monggo silakan, kalau memang periodenya sudah itu tadi. Sudah lewat lebih dari 12 bulan. Sudah 12 bulan gitu. Apalagi tanda kutip yang beresiko tinggi tadi. Betul. Ya, jadi nakes atau pada kondisi-kondisi orang tertentu ya itu monggo. Kalau saran saya memperbaiki kondisi kita. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan imunitas yang lebih terhadap COVID itu tadi. Jadi setidaknya kalau ada informasi terkait vaksinasi COVID dengan kita kondisinya lagi fit, baik langsung ambil saja gitu dok. Yang tersedia itu yang baik pokoknya gitu. Itu yang baik. Siap. Ini ada lagi dokter pertanyaan. Dok izin bertanya dari Mbak atau Mas ini Oyut Kira. Untuk flu biasa kok rasanya juga ada rasa nyeri ya dok? Dan sembuhnya juga lama. Apakah ini juga juga masuk COVID-19 juga? Terima kasih dokter. Mungkin nyeri tenggorokan yang dimaksud nggih. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang gejalanya yang sekarang itu memang flu-like syndrome ya. Jadi hampir-hampir sama. Mirip. Iya, ya. Ya, jadi ada demam, nyeri telan, batuk pilek. Jadi karena apa? Kan memang daya tahan kita masih bagus ya. Jadi dia gejalanya ringan ya. Tapi kalau untuk memastikan bahwa itu COVID ya atau bukan ya memang dilakukan swab PCR untuk menentukan bahwa itu COVID atau bukan ya. Nah, kalau saran saya memang kalau kita bergejala baik itu batuk atau pilek, monggo periksa dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk memastikan bahwa kita kondisinya baik. Gitu kan? Nah, di fasilitas kesehatan kan pasti nanti diperiksa tanda-tanda vital, tensi, saturasi, kan. Nah, dari situ kan bisa lihat oke lah ini sakit tapi kondisinya masih aman dan harus istirahat dengan pemberian multivitamin dan sebagainya. Mungkin itu poinnya ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang merasakan flu-like syndrome atau gejala yang mirip flu, yaitu tadi demam, batuk pilek, meriang, tidak enak badan, nafsu makan turun, mungkin bisa langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak perlu latah, tidak perlu takut. Kita bersama-sama bergotong royong supaya kita tidak mengulangi kejadian yang seperti dulu, yaitu mengalami wabah yang sedemikian rupa menyeramkan. Semoga kita terhindar dari tersebut. Mungkin dari YouTube hanya sekian dokter pertanyaannya. Mungkin bisa saya simpulkan, mungkin nanti di akhir bisa jenengan tambahkan terkait apa yang mungkin masih terlewat atau ada hal yang ingin ditekankan kembali. Jadi virus COVID atau sakit COVID-19 itu ditularkan lewat virus. Jadi kalau tidak perlu latah untuk antibiotik karena ini adalah virus, penyebabnya virus bukan bakteri, sedangkan antibiotik adalah untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penularannya terbanyak melalui airborne atau percikan udara, jadi batuk, bersin. Oleh karena itu tadi sudah diingatkan oleh Dr. Agus untuk menjaga prokes dan juga PHBS atau hidup bersih dan sehat. Jadi sebisa mungkin menggunakan masker, mencuci tangan, makanan-makanan sehat dan bergizi, multivitamin, berolahraga dan istirahat secukupnya, dan juga mencegah untuk terjadinya mobilisasi yang berlebihan. Jika sudah sakit, langsung bertemu atau menuju ke fasilitas kesehatan, tidak perlu latah, tidak perlu takut. Karena yang kita harapkan adalah semuanya terjaga dengan baik. Jadi yang mungkin yang bisa disiapkan saat ini adalah multivitamin dan juga obat-obatan simptomatis seperti penurun panas, pereda batuk, pereda pilek. Tidak perlu untuk langsung membelikan antibiotik atau antivirus. Untuk hal-hal tersebut nanti bisa langsung dikonsultasikan ke Dr. Agus. Insya Allah beliau siap sedia di Rumah Sakit RSUD Serengat ini setiap hari insya Allah ada di klinik paru nih dok. Jadi kalau ada hal-hal yang tersebut kita harus mencari tahu terlebih penyebabnya apa, baru kita mendapatkan terapi yang baik. Tidak perlu untuk langsung membeli dan ketakutan seperti
periode-periode sebelumnya. Dan yang terakhir, kita juga mendoakan kepada para pendengar dan seluruh masyarakat di Indonesia maupun dunia, semoga kita sama-sama terhindar dari wabah yang menyeramkan seperti yang dahulu kala terjadi, dengan cara yaitu tadi mencegah dan meningkatkan kekebalan tubuh dan juga vaksinasi. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, dokter? Ya, terima kasih Dokter Hendra. Jadi saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi kalau dari saya pesan terakhir, ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya, sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal semuanya ya. Yeah. Jadi apapun itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Ingat sehat, ingat RSUD Serangan. Ya. Cepat, tepat, ramah. Mungkin itu dokter, kita sudah menuju di penghujung acara. Kembali saya ingatkan bahwa RSUD Serengat saat ini sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mungkin yang utama di daerah Blitar Barat. Di RSUD Serengat sudah memiliki klinik spesialis kandungan, spesialis bedah, penyakit dalam, spesialis mata, spesialis paru dengan Dr. Agus, spesialis gigi dan mulut, spesialis anak, spesialis bedah anak, spesialis ortopedi atau bedah tulang, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis neurologi, spesialis kulit dan kelamin serta estetika, spesialis anestesi, radiologi dan patologi klinik, serta klinik psikologi, klinik gizi, klinik rehab medik, layanan IGD 24 jam, layanan farmasi 24 jam, layanan instalasi radiologi 24 jam, instalasi laboratorium medik 24 jam, serta layanan ambulan 24 jam. Serta yang terbaru adalah instalasi BDRS. Kami juga melayani dari pasien-pasien BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan juga pelayanan umum. Saatnya kami undur diri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya pribadi memohon maaf. Dan juga mungkin kita bisa bertemu di acara live podcast selanjutnya. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih Dokter Hendra. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kami ucapkan RSUD Serengat cetar, cepat, tepat, ramah. Ingat sehat, ingat RSUD Serengat. Sampai jumpa di live podcast RSUD Serengat selanjutnya.